Tribuners Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji menanggapi santai soal video viral berisi ancaman dari Ormas Madura Asli atau Madas yang ditujukan kepada Armuji sendiri, di mana sebelumnya beredar video yang menampilkan seorang pria ini mengeluarkan kalimat ancaman kepada Armuji atau Cak Ji ini. Dalam video ini, pria tersebut meminta Armuji untuk menghentikan demo. Dalam kalimat tersebut dikatakan ia meminta Armuji dan anak buahnya untuk stop demo-demonya. Seperti itu yang dikatakan dalam video tersebut. Dan pria tersebut juga mengatakan jika demo masih berlanjut dan berdampak pada Madas Nusantara atau Madas Rumpun, maka akan ada konsekuensinya. Armuji atau Cak Ji menyebut video tersebut bukanlah ancaman tapi hanya sekedar peringatan. Bahkan bagi Cak Ji ini mengaku tidak keberatan jika ada pihak yang memberinya peringatan tersebut. Ormas Madas sendiri menuai sorotan setelah satu oknum anggotanya terlibat dalam pembongkaran paksa rumah Nenek Elina Wijayanti di Surabaya. Tribuners yang baru-baru ini juga menjadi sorotan hangat, dan kasus pembongkaran paksa ini mencuat setelah Armuji atau Cak Ji mendatangi Nenek Elina. Kasus pembongkaran paksa rumah Nenek Elina ini kini sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur. Oknum anggota Madas yakni Muhammad Yasin atau MY sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto SAK, orang yang mengaku membeli lahan rumah Nenek Elina. Dan Armuji berharap agar masyarakat ini tetap kondusif dan tertib selama berjalannya perkara pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina yang kini sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut yakni Samuel Ardi Kristanto, orang yang mengaku sudah membeli rumah Elina. Ketua Organisasi Masyarakat Ormas Madura Asli Anak Serumpun atau Madas Rumpun di Pamekasan mengungkap organisasinya ini pecah jadi 3 kelompok. Ketua Madas Rumpun Kabupaten Pamekasan Abdus Samad mengungkapkan organisasi Madas sudah pecah sejak 2022. Tribuners, Madas ini awalnya hanya satu, tetapi sekarang sudah pecah menjadi 3 ormas. Dan dia bercerita, Madas ini terbentuk sejak tahun 2020, namun akibat terjadi konflik internal, akhirnya pecah menjadi Madas Nusantara. Dan akibatnya, sejak saat itu mulai ada Madas Rumpun dan Madas Nusantara. Namun pada 2025 sendiri, Madas Rumpun kembali pecah menjadi Madas Sedarah. Dan akhirnya sekarang ada 3 kelompok, Madas Rumpun, Madas Nusantara, dan Madas Sedarah. Dia mengatakan Madas sempat besar di Surabaya dan Jakarta, kemudian berkembang ke sejumlah daerah, bahkan Madas juga terbentuk di luar negeri. Dan untuk saat ini, dia mengaku Madas Sedarah menguasai di beberapa daerah di Jawa Timur. Khusus Madura sendiri, 3 kelompok Madas mulai berkembang, baik Madas Rumpun, Madas Nusantara, dan Madas Sedarah. Abdus Samad menegaskan pecahnya Madas menjadi 3 kelompok ini memang terjadi sebelum adanya kasus pengusiran terhadap Nenek Elina. Dia juga menyampaikan pelaku pengusiran Nenek Elina di Surabaya bukan bagian dari kelompoknya. Dia pun menegaskan bahwa tugas Madas melakukan pendampingan terhadap masyarakat atau selalu hadir untuk membantu masyarakat. Dugaan keterlibatan satu organisasi kemasyarakatan ormas di perkara pengusiran dan perobohan rumah Nenek Elina Wijayanti di Jalan Kuwukan, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur ini hingga saat ini terus menjadi sorotan publik di lini masa media sosial. Tribuners, tokoh Bangkalan yakni Soleh Abdi Jaya. Dia menekankan pentingnya evaluasi ormas agar citra dan nama baik warga Madura tidak tercemar. Samuel Ardi Kristanto yang berusia 44 tahun, dia disebut sebagai biang keladi viralnya video oknum anggota ormas mengusir paksa Elina telah diringkus oleh Polda Jawa Timur kemarin Senin 29 Desember 2025, yang awalnya keluarga Nenek Elina ini menduga sekelompok orang yang melakukan pengusiran berasal dari Ormas Madura Asli atau Madas. Ormas tersebut kemudian menemui pihak keluarga pada Jumat 26 Desember 2025 untuk memberikan klarifikasi terkait kasus yang sedang diselidiki ini. Ketua DPP Madas Sedarah, Muh Taufik, menegaskan bahwa sekelompok orang yang melakukan pengusiran ini tidak ada hubungannya dengan anggota Madas. Sementara itu, tokoh Blasteran Bangkalan atau Blateran Bangkalan Soleh Abdi Jaya ini berharap bahwa permasalahan ini bisa segera selesai agar hujatan terhadap warga Madura di media sosial tidak terus berlanjut.
Dia menekankan pentingnya evaluasi semua ormas yang mengatasnamakan suku Madura untuk menjaga citra dan nama baik suku tersebut. Menurut Soleh, membangun citra Madura ini penting karena banyak warga Madura tersebar di seluruh Indonesia yang bisa saja terdampak akibat perilaku oknum tertentu. Dia juga menambahkan, generasi muda perlu belajar sejarah, asal-usul, dan peradaban Madura agar bisa melanjutkan perjuangan leluhur seperti Trunojoyo, Aryawira Raja, dan Sakera. Soleh juga menjelaskan hubungan sejarah antara Jawa Madura membuat kedua suku ini memiliki ikatan yang erat, termasuk darah yang mengalir di tubuhnya dari nenek moyang Jawa. Dia menegaskan, organisasi yang mengatasnamakan Madura harus mampu membimbing anggotanya agar tidak merugikan nama baik suku. Jika organisasi tidak mampu diperbaiki, Soleh menyarankan agar lebih baik dibubarkan daripada menimbulkan dampak negatif yang lebih meluas. Kesepakatan warga Madura, tokoh masyarakat, agar permasalahan ini segera selesai. Tentu solusi terbaiknya oknum yang bersangkutan ini harus segera menyerahkan diri agar suasana kembali kondusif. Itu sih harapan saya dengan teman-teman, terutama para tokoh. Sehingga diberi pemahaman pentingnya membangun citra Madura. Kasihan warga Madura yang di perantauan yang tidak ngerti apa-apa akhirnya mendapatkan dampak yang luar biasa akibat perilaku oknum yang sebenarnya tidak tahu sejarah dan tidak tahu sejarah Madura sebenarnya apa, terutama kaitannya dengan suku Jawa. Dan untuk seluruh organisasi yang mengatasnamakan Madura, saya sangat berharap kalau memang tidak mampu untuk mengevaluasi anggotanya, membimbing anggotanya, saya punya usulan lebih baik diganti namanya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang betul-betul sudah tidak bisa diperbaiki organisasinya, lebih baik dibubarkan daripada berdampak kemana-mana. Efeknya sekarang luar biasa. Jadi menurut saya ini bukan masalah kecil, Pak. Ya, kami punya. Saya tidak akan mencari pembenar di sini. Saya akan siap mengambil langkah-langkah pertanggungjawaban nanti saat ada proses-proses ke depannya. Dan untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban saya terkait masalah ini, saya Pak Ketum ingin fokus dan saya menyerahkan surat permohonan cuti sementara terkait kapasitas saya di organisasi Madas. Kejadian itu terjadi jauh sebelum Madas Sedara terbentuk. Dan sedikit saja bahwa kapasitas saya di situ adalah atas nama pribadi dan saya dengan tim lawyer saya selaku bahasanya mediasi atau komunikasi ke pihak membantu Pak Samuel selaku teman saya. Hanya di situ batasan untuk membongkar dan lain-lain di luar saya, Pak. Tidak tahu siapa yang bongkar. Itu yang hanya saya klarifikasi sedikit. Tidak seperti yang seakan-akan di narasi-narasi TikTok itu yang bongkar itu Madas dan ada saya. Sebenarnya saya tidak dalam ranah itu dan orang-orang tidak ikut dan orang-orang yang dipakai untuk membongkar itu adalah saya tidak tahu orang-orangnya. Pak Samuel sendiri berkomunikasi sendiri, bukan saya. Baik. Ini Pak Ketum surat ininya, surat permohonan cutinya, izin mohon doanya. Saya tidak akan kemana-mana. Saya siap mempertanggungjawabkan dan beriktikat baik akan menyelesaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.